Saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Romo Yoris, Imam Keuskupan Maumere, dalam channel Romo Yoris Role Inspirasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini di tahun 2025 ini, ketika pada tanggal 24 Desember 2024 yang lalu, Paus Fransiskus membuka Porta Santa, pintu suci, Holy Door di Basilika Santo Petrus, menandakan dimulainya tahun jubileum biasa 2025. Maka dalam perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk sama-sama berbincang tentang tahun jubileum biasa 2025 dalam 3 kata kunci ini: pesiarah pengharapan, makna spiritual, dan indulgensi. Saudara dan saudariku yang terkasih, tahun jubileum 2025 menjadi kesempatan bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk membaharui iman mereka dan merasakan rahmat Tuhan secara lebih mendalam. Tema tahun jubileum 2025 adalah pesiarah pengharapan. Tema ini menggarisbawahi pentingnya perjalanan rohani siarah menuju kedekatan dengan Tuhan dan perubahan hati yang sejati. Perjalanan rohani menuju kedekatan dengan Tuhan dan perubahan hati yang sejati. Tahun jubileum biasa sudah dimulai. Sekali lagi, sejak pembukaan pintu suci, Porta Santa, Holy Door di Basilika Santo Petrus pada 24 Desember 2024 yang lalu. Tahun jubileum ini akan berakhir pada perayaan Epifani, Pesta Penampakan Tuhan, 6 Januari 2026. Sedangkan di keuskupan-keuskupan, tahun jubileum akan berakhir pada Minggu 28 Desember 2025. Jadi kita lihat bahwa ada perubahan atau ada perbedaan waktu. Secara universal, secara mendunia, dia akan berakhir pada 6 Januari 2026. Namun secara partikular, di gereja-gereja keuskupan, di gereja-gereja lokal keuskupan, dia akan berakhir pada Minggu 28 Desember 2025. Pengumuman resmi tentang tahun jubileum biasa 2025 diawali dengan promulgasi Bulla Paus Fransiskus pada 9 Mei 2024 ketika gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Bulla itu diberi judul Spes non confundit dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harapan tidak mengecewakan. Kata-kata ini, harapan tidak mengecewakan, spes non confundit, merupakan kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Di sana ditulis atau dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa harapan tidak mengecewakan? Karena harapan itu menawarkan kepastian kasih Tuhan. Karena harapan itu menawarkan kasih Tuhan. Nah, kata-kata ini menjadi teman pesiaran, teman perjalanan untuk berjumpa dengan Tuhan. Baik bagi mereka yang akan berziarah ke kota Roma, maupun yang akan merayakan tahun jubileum di keuskupan-keuskupan atau di gereja masing-masing. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari saya ajak sekali lagi kita melihat makna spiritual tahun jubileum bagi kita semua.
Tahun Jubileum bukan hanya perayaan seremonial, melainkan waktu untuk refleksi spiritual yang mendalam. Gereja mengajak umat untuk merenungkan hubungan mereka dengan Tuhan dan juga hubungan mereka dengan sesama. Ini adalah waktu untuk memperbaharui komitmen dalam hidup Kristiani, mengakui dosa-dosa dan mencari jalan pertobatan. Pembukaan pintu suci, Holy Door atau Porta Santa, melambangkan pintu rahmat Tuhan yang selalu terbuka bagi mereka yang datang dengan hati yang tulus. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan memasuki kehidupan baru dalam Kristus Yesus. Penginjil Yohanes mencatat dalam Injilnya ketika Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bandingkan Yohanes bab 10 ayat 9. Poin yang berikut, saudara dan saudariku, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang indulgensi. Karena di hari-hari dalam tahun Jubileum ini, kata ini sering kita dengar. Saudara dan saudariku, pada hari-hari ini, sepanjang tahun Jubileum ini, umat Katolik diharapkan untuk mengalami kasih dan kemurahan ilahi melalui peristiwa pembebasan dari segala dosa dan akibatnya melalui karunia indulgensi penuh setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Pertanyaannya, apa persyaratan-persyaratan itu? Kita lihat. Persyaratan-persyaratan itu adalah, pertama, menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen taubat. Yang kedua, merayakan ekaristi secara berkala, menerima komuni kudus. Yang ketiga, mendoakan doa-doa dari intensi paus. Yang keempat, melakukan karya amal kasih sebagai tindakan silih dosa. Dan yang kelima, melakukan ziarah dan melewati pintu suci, Porta Santa, Holy Door, baik di kota Roma maupun di kota-kota yang telah ditentukan, juga di keuskupan-keuskupan masing-masing. Lalu pertanyaan yang berikut, apa yang dimaksudkan dengan indulgensi? Indulgensi menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1471 adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Sekali lagi saya ulang, indulgensi menurut Katekismus nomor 1471 adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Jadi wewenang itu adalah wewenang otoritatif gereja. Bagaimana indulgensi ini dijelaskan secara lebih sederhana? Saudara dan saudara, dosa yang dilakukan oleh setiap orang selalu berdampak bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai konsekuensi dari dosa. Meskipun dosanya sudah diampuni, tetapi akibat atau konsekuensi dari dosanya masih tetap ada. Ia butuh waktu untuk pemulihan atau perbaikan. Bagaimana ini bisa dimengerti? Sebagai contoh, seorang anak yang telah diingatkan oleh ibunya untuk tidak menggunakan pisau secara sembrono. Tetapi karena kemauan bebasnya, si anak tetap memakai pisau secara salah
lalu mengakibatkan tangannya terluka. Melihat tangan si anak terluka, si ibu kemudian memaafkan anaknya karena melanggar larangannya. Tetapi luka si anak butuh waktu untuk proses penyembuhan. Nah, indulgensi bisa dipahami sebagai mempercepat proses penyembuhan lukanya itu sebagai akibat dari dosa atau kesalahan yang telah dilakukan. Karena itulah saudara dan saudariku yang terkasih, semoga penjelasan singkat ini bisa menjadi semacam katekesi singkat untuk kita, supaya bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan indulgensi dalam hari-hari di tahun jubileum ini. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. God bless you all, and Mother Mary pray for us.